Sebuah pernyataan. Jadi lewat satu tokoh Tuhan menyatakan rencananya yang besar. Tuhan membocorkan rencananya yang besar bagi bumi ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di orang yang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan, sebab keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bunga akan layu, rumput akan kering, tetapi firman Tuhan
akan tinggal selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, kita bicara tentang seorang bernama Zakheus. Zakheus. Kita tahu, ada yang tahu Zakheus kan? Belum ya? Belum. Ada? Belum ya? Ayo kita kenalan sama Zakheus. Zakheus itu orang yang paling dibenci di antara orang Israel. Orang yang dianggap paling kotor. Karena waktu itu di sana sedang dijajah oleh Romawi. Kayak kita dulu dijajah Belanda. Ibu Suti ini menangi dijajah Belanda? Enggak. Jepang gitu? Enggak juga. Ini Bu Suti ini kan masih 17 tahun ya. Tetapi kakek nenek saya cerita kalau dijajah itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Dijajah itu sesuatu yang menyedihkan. Dan Tuan Zakheus itu dia memungut pajak. Dia adalah pegawainya penjajah. Jadi dia biasanya pergi ke pasar dan bisa dia narik karcis. Bayar. Ini bukan pasar mbahmu. Ini pasar harus dibayar. Harus dibayar. Jadi mereka membayar pajak. Pajaknya di mana? Pajaknya diberikan kepada pemerintah Romawi. Tapi untuk jadi pemungut cukai itu harus membuat tender. Bapak Ibu tahu tender ya? Jadi menang-menangan. Ada yang bilang begini, mau jadi pemungut cukai, kamu wani piro, saulan wani bayar piro. Aku wani bayar saulan 1 juta. Oh saya 10 juta. Saya Pak, saya mau jadi pemungut cukai, saya mau bayar 1 miliar. Oh ya wis, kamu terpilih jadi pemungut cukai. Bayar 1 miliar. Duit sok. Akhirnya pemungut cukai itu menarik lebih banyak dari orang-orang yang seharusnya bayar. Harusnya orang itu bayar cuma 500 rupiah, dia harus bayar 500 ribu. Wah, dia dibenci. Orang-orang Israel bilang orang-orang berdosa itu adalah para pelacur dan pemungut cukai. Dia tidak mungkin diterima dengan baik. Dia sampah masyarakat. Dia sangat dibenci. Zakheus, kalau kita lihat hurufnya Z itu, kalau sekolah kira-kira nomor piro jenenge? Ya, terakhir. Betul nggak? Sing jenenge nomor 1 sapa? Nomor 1 biasanya jenenge sapa? Ahmad, Ali, Adinda, aduh, itu A. Terus nomor Zakheus nomor piro oleh sekolah biar? Terakhir, ini Indonesia terakhir. Zakheus secara postur dia juga disebut orang yang pendek. Bapak Ibu, saya ini pendek, tapi saya bukan Zakheus. Ada Pak Edi tentara, tapi tingginya lebih sedikit dari saya. Itu juga termasuk pendek, tapi bukan Zakheus. Kata Alkitab kita dalam bahasa Indonesia cuma ditulis paut Zakheus orang pendek. Tetapi ketika dicari di Alkitab, bahasa aslinya bukan pendek tapi mikra. Mikra itu artinya mikro, artinya kecil. Bapak Ibu pernah tahu orang cebol? Tahu orang cebol? Tahu. Itulah Zakheus. Dia bukan sekedar pendek, dia cebol.
Ketika dia mendengar di mana Yesus mau lewat, sebagai orang cebol, dulu kalau waktu saya kecil, kalau ada orang cebol itu dibuat tontonan, ada jamu gitu. Orang di Malang sana ada jamu jago. Orang cebol dinaikkan di atas kendaraan kendaraan. Terus dia nggak tahu bisa nari, dia nyanyi apa. Dibuat lelucon. Ya. Jadi dia tidak sekedar pendek, dia cebol, mikra, dan itu menyedihkan. Tidak mungkin dia orang berdosa, dia disingkirkan dari masyarakat, dia tidak diterima, dia digolongkan penyamun, dia digolongkan pelacur, pemungut cukai. Siapa mau menerima dia? Bahkan ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus, Zakheus turunlah. Aku harus menginap di rumahmu. Harus. Siapa yang mengharuskan Tuhan? Siapa yang memerintahkan Tuhan? Siapa? Sampai Tuhan bilang, Zakheus, mudunale Rabi aku tuh harus. Yang mengharuskan dia datang menemui Zakheus adalah kasihnya yang menjaga. Yang dia bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Maka Zakheus adalah seseorang yang sangat terhilang. Dia sangat tersisih. Dia tidak mungkin diampuni. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, separuh dari hartaku kuserahkan pada orang miskin. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini kalau dia masih Zakheus sebelumnya, jangankan memberi pada orang, dia mengambil uang orang sebanyak-banyaknya. Betul? Betul? Betul. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia yang hilang itu diselamatkan. Dia bilang, separuh dari hartaku aku serahkan pada orang miskin. Dan kalau ada sesuatu yang kuperas, kalau nanti aku ini curang, kalau aku nanti ini korupsi, tak balik membuat 4 kali lipat. Entek bandane. Artinya saya sekarang jadi anak Tuhan, saya ditemukan oleh Yesus Kristus dan saya diselamatkan. Bagi saya sekarang segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan janjiku ini Tuhan, janji perubahan. Kalau sampai aku nanti ngapusi orang, tak balik dari papan. Leono Saulus dek ini Zakheus. Aku hapus orang ini. Itu loh gue itu. Supaya apa? Supaya dari papat, saudara. Supaya dari papat. Dia bertobat, dia diselamatkan. Bahkan itu sesuatu yang sangat tidak mungkin di Israel. Tidak mungkin. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan Yesus, dia dalam perjalanan untuk disalib. Kalau kita, dia akan memikir ya opo carane, karena dia berdoa, Tuhan, ya Allah Bapa,
Aku khawatir, aku ngereweli harus disalib. Lah kok di perjalanan ketemu wong, ketemu Zakius, nyangsang duit. Apa kok di ngono? Aku tidak mau. Dia menyelamatkan orang lain. Dia sendiri hendak menjadi korban. Sama dengan Ngadirejo. Kalau saya boleh tanya, apa hebatnya Ngadirejo? Di mana? Ngadipuro. Sorry. Ngadipuro. Di mana? Apa hebatnya Ngadipuro? Ini tidak ada hebatnya aja. Ini ada. Tak takkan mau Ngadipuro. Apa hebatnya mau Ngadipuro? Ternyata ya bodoh aja. Atau yang mewakili. Ada Pak RT? Ada. Ya, silakan. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mohon maaf, saya tadi rotok asek dulu ya. Karena apa? Tadi saya punya tamu dari desa, ya masih ada urusan lah. Pokoknya yang penting hati saya sama istri saya tetap setia pada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, yang mana hari ini saya masih bisa berdiri untuk sedikit memberi yaitu penjelasan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Pendeta yang kami hormati, juga Bapak tim yang dari Malang kami hormati kesemuanya, juga para undangan kesemuanya yang kami muliakan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya saya itu mendengar firman Tuhan yang disampaikan kepada Bapak Pendeta tadi, tersentuh Bapak Ibu hati saya. Memang benar yang dikatakan pada Bapak Pendeta tadi. Gereja Ngadipuro itu saat ini memang macet Bapak Ibu. Karena apa? Memang saya akui bahwa Ngadipuro itu sudah menjadi anak GKIN. Benar Bapak Ibu ya, gereja GKIN. Tetapi Bapak Ibu, mulai sejak berdirinya gereja ini mulai tahun 90 berdiri ya Bu ya. Tapi ternyata tetap macet. Karena apa? Kalau saya rasa saya ini dianakkan. Ngadipuro itu memang dianakkan. Benar Bapak Ibu? Harus dijawab jelas. Khususnya jemaat Ngadipuro memang dianakkan ya? Ya. Karena apa? Contohnya gini. Setelah 1 tahun, 2 tahun jemaat Ngadipuro diperhatikan. Tapi setelah itu dibiarkan. Ya puji Tuhan, saya itu punya saudara namanya Mas Rudi. Nah, punya teman, punya niat mau membantu, mau bernaung di sini. Saya berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua.
Karena apa? Kalau saya rasa dulu itu Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit saja ya. Gereja Ngatipuro itu pernah dipoto-foto sama Bapak Pendetanya. Benar Bapak Ibu ya? Tapi ternyata tidak ada apa-apanya sama sekali. Gerejanya sampai dipangan rayap sampai mau roboh. Benar Bapak Ibu ya? Tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Terus Mas Rudi itu kayaknya berusaha kenal sama teman-teman, sama bapak-bapak yang di luar kota. Ternyata dapat seperti ini Bapak Ibu. Dulunya gereja ini atapnya itu genteng, balungannya itu kayu kelapa. Mohon maaf, ini saya sebenarnya orang Indonesia, tetapi kalau bilang secara pakai bahasa Indonesia untuk gradul Bapak Ibu ya. Mboten pakai lancar nggih, pangapunten Kang Kakak. Bagusipun rumiyin niku namung dipoto-foto Bapak Ibu, tapi ternyata menawi ketinggalan sampun wonten dana saking atasan menika ben budaya niku megah Bapak Ibu. Gerejanya megah sampai tingkat-tingkat, tapi ternyata di sini lantai pun masih tanah. Ini juga berkat dari teman Mas Rudi. Benar Mas Rudi ya? Nah, makanya itu kalau dari berkat tidak ada. Bukannya saya itu mau rendah ya. Saya itu memang ya orang dekatnya, tetapi ternyata dia nggak ikan. Makanya jemaatnya di Bro tidak mau atau dilayani orang seperti itu, nggak mau. Makanya jemaatnya di Bro itu sekarang masih mengambang. Ikut siapa ya ini? Apa ikut Pak Kukuh atau ikut mana ya? Kalau saya sebagai orang tua tinggal gimana ya? Ikut yang muda, ikut pikirannya yang lancar. Terus terang saya itu memang orangnya sudah tua, pikirannya sudah berkurang, tidak seperti dulu. Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Pendeta ya, mohon maaf. Orangnya itu kasar, nggak bisa halus. Tapi saya senang sekali bisa cakap sama Bapak Ibu semua. Senang sekali Bapak Ibu. Kami juga terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu semua, para undangan. Kula matur nuwun sanget rawuhipun Ibu Wiji, so Mbak Tun, sampun kami mboten ketinggal dunia. Nika saged makempal kalian kita sedaya. Matur nuwun sanget Bapak Ibu. Pangapunten niki wau kula sejatosipun mboten gadah jabatan napa-napa. Jabatan kula niku tukang alit Bapak Ibu. Namun jumake kula niku makili Bapak Asun utawi Bapak Kepala Desa sedayanipun. Niki ribet sanget amargi dinten menika dusun wonten urusan wonten ing kabupaten. Pramila menika menawi boten saged rawuh, kula namung makili mawon nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Kejawi saking menika mbok nggih kula namung makili sedaya jemaat menawi wonten kirang langkungipun anggenipun paring palenggahan so menapa kemawon kula namung nyuwun dening pangapunten kang sak ageng-agengipun. Namung cekap semanten kemawon Bapak Ibu kang kinasih, mugi Gusti tansah amberkati. Amin. Matur nuwun Bapak Surat. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Jemaat Ngadipuro dengan judul Siji Loro Telu. Monggo. Monggo Jemaat Ngadipuro. Monggo. Dan. Coba sih.
Foto lemu-lemu. Iya, lontong. Agak sini biar ke tengah. Oke, lanjut. Sepertinya yang lain gatel. Ayo gatel. Ayo hitung-hitungan ya. Aku berdiri ya. Berdiri. Ibadah itu selesai Bapak Ibu. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Ayo Bapak. Saya mengundang Frida. Bapak di kota. Iya.
teman. Iya, derek Gusti mesti sama. Izin Ya. dan berkata ngomong saja karena kan laki-laki itu loh pernah ngomong aja. Si melulu gak dapat berkat katanya. Hanya dilatih ngomong temen. Iya. Teman. Laki-laki. Iya.